Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Madis Karang sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Ya, pemirsa, berbicara tentang Pilkada Serentak 2024 tentunya sudah banyak persiapan yang sudah dilakukan dan kita sudah menghadapi tahapan kampanye saat ini ya. Dan yang pastinya seluruh daerah di Indonesia termasuk juga di Bali sudah mempersiapkan hari hanya nanti 27 November 2024. Nah, ada kaitannya dengan topik kita pada sore hari ini, bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Klungkung menjelang Pilkada tahun 2024. Sudah hadir Kompol Ikomang Sura Mariantika SHMH, beliau adalah Wakapolres Klungkung. Om Swastiastu, selamat sore Pak Waka, apa kabarnya? Sehat selalu? Sehat selalu. Sehat selalu, Astung Kareng ya. Dan Klungkung juga akan menyelenggarakan pesta demokrasi nanti ya Pak Waka ya. Sekali. Dari 4 kecamatan sudah mempersiapkan sekali ini sendiri. Nah, kalau sebelum kita ke topik kita, tapi sebagai gambaran situasi Kamtibmas di wilayah Klungkung seperti apa ini Pak Waka Polres Klungkung? Ya, baik, dapat saya jelaskan untuk wilayah hukum Polres Klungkung ya, yang seperti Pak Dia tadi sampaikan terdiri dari 4 kecamatan. Ya. Di antaranya Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, Dawan, dan satu di wilayah kepulauan yaitu Nusa Penida. Ya. Sudah kami rancang untuk kesiapan menghadapi perhelatan Pilkada Serentak pemilihan baik Gubernur Bali dan wakilnya serta Bupati dan wakil bupatinya. Ya. Ya, sementara gambaran umum situasi di wilayah hukum Polres Klungkung relatif ya kondusif dan aman terkendali. Ya, walaupun dalam setiap dinamika Kamtibmas ya pastinya selalu ada hal-hal terkait dengan kriminalitas dan gangguan Kamtibmas itu sendiri. Jadi bisa dikatakan walaupun situasi Kamtibmas di wilayah Klungkung ini cukup kondusif, tetapi kalau berbicara tentang gangguan Kamtibmas juga masih saja terjadi seperti itu, ya, Pak Waka? Tapi tetap masih dapat kita tindak lanjuti ataupun kendalikan dan kita tangani sesuai dengan standar operasional prosedur yang kami miliki. Jenis gangguan Kamtibmas apa yang paling menonjol di wilayah hukum Polres Klungkung niki sendiri kalau kita berbicara tentang situasi Kamtibmas niki sendiri, Pak Waka? Di tahun 2024 ini ya dari bulan Januari sampai bulan September ya juga Oktober untuk yang menduduki peringkat angka kriminalitas di kejahatan ataupun pelanggaran terkait tindak pidana narkoba ya. Dari bulan Januari sampai Oktober ini sudah ada 25 kita lakukan pengungkapan dengan 38 tersangka dan total barang bukti berupa sabu-sabu 220 paket ya. Kemudian total dari tersangka itu sudah kita tindak lanjut dalam proses. Tinggal 2 tersangka lagi yang dalam proses. Kemudian untuk peringkat kedua yaitu terkait pencurian biasa. Kemudian peringkat ketiga diduduki oleh penganiayaan. Peringkat keempat pencurian dengan pemberatan, dan yang kelima yaitu pengerusakan. Ya. Oke, baik. Pengerusakan. Baik, ada hal-hal yang perlu diketahui ini angka narkoba atau kasus narkoba cukup mendapat perhatian di wilayah Klungkung niki sendiri. Benar. Pak Waka. Benar. Itu terjadi di Klungkung daratan juga di kepulauan kah? Iya, seperti keduanya. Ya. Di samping di pengungkapan yang kami laksanakan di wilayah Klungkung daratan, 3 kecamatan yaitu Klungkung, Dawan, dan Banjarangkan. Satu juga kita menjadi perhatian di Nusa Penida. Di sana juga kita lakukan penindakan
tatkala ada penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkoba itu sendiri. Case atau kasus-kasus yang melibatkan atau kasus yang terjadi berkenaan dengan narkoba ini sendiri, ini ada upaya-upaya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Klungkung ini akan bahayanya tentang narkoba ini sendiri, Pak, sudah dilakukan dari Polres Klungkung Ya, itu sendiri? tentu saja ya, karena ini sudah kita gelorakan seperti kita drug on war ya, perang terhadap peredaran gelap narkoba. Di samping kegiatan-kegiatan preventif juga kita lakukan, seperti sosialisasi, penyuluhan, menyasar anak-anak muda kita, baik di bangku sekolah ataupun langsung ke Banjar-Banjar ya. Bahkan kita dalam setiap kegiatan terjun ke lapangan, berbaur dengan masyarakat, kita selalu menghimbau untuk bersama-sama memerangi narkoba itu sendiri, karena yang kita pahami ya sangat berbahaya bagi generasi muda kita ke depan. Sehingga apapun upayanya, bahkan juga dengan kegiatan penindakan dan proses terhadap pelaku-pelaku baik itu pengguna maupun pengedar, kita proses dengan aturan hukum yang berlaku. Ya. Ada yang menarik sekali adalah dengan usia-usia yang cukup produktif. Ini apakah pengguna, pengedar, atau pelaku bisa dikatakan demikian, itu cukup menjadi perhatian dari Polres Klungkung juga kah, bahwa mereka berasal dari kalangan usia-usia produktif, Pak Waka? Ya, sebagian besar ini sayangnya menyasar generasi muda kita, ya, karena dengan tipe golongan yang barangkali masih ingin mencoba ya, dan terbujuk rayu ya, katakanlah ini kan kiat-kiat daripada bandar-bandar untuk digunakan sebagai bisnis ya, tetapi arahnya merusak generasi kita ya. Jadi kalau kategorinya disesuaikan dengan apakah hasil penyelidikan yang bersangkutan tersebut hanya sebagai pengguna, ataupun pihak-pihak yang dimana sumber pengguna ini mendapatkan barang haram tersebut, gitu, dengan metode-metode transaksi gelap yang mereka lakukan, ya kami berusaha untuk juga menggencarkan ya, dan menelusuri sampai sejauh mana peredaran itu sudah berlangsung di wilayah hukum kami. Jadi para pelaku ini apakah persentasenya lebih besar masyarakat lokal atau masyarakat luar yang ditangani di wilayah hukum Polres Klungkung seperti itu? Ya, untuk ininya pelakunya tersebut sebagian besar juga kalau pengguna yang menyasar penduduk kami. Ya, karena seperti saya katakan tadi, dari sumber barang tersebut kan dari luar, nah menyasar kepada penduduk kami ataupun warga kami melalui didatangkan dari luar wilayah. Gitu. Termasuk juga menjadi perhatian kita tentang Klungkung di kepulauan. Kita mengetahui Nusa Penida, kepulauan Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan ini sendiri menjadi pusat perhatian daerah tujuan wisata yang cukup populer. Iya, seperti itu. Tentu saja, karena biar tidak ada kesan bahwasanya sebuah ada daerah kami yang kepulauan tersebut tidak dari hal-hal yang mendukung karena terisolir dari segi transportasi. Ya, kami juga upayakan tidak juga bebas ya para pelaku narkoba ini untuk menyusupkan narkoba itu ke termasuk di wilayah kepulauan tersebut. Ya. Baik, Pak Waka, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Klungkung menjelang Pilkada tahun 2024 tentunya. Dan di sesi berikutnya kami akan mengundang pemirsa untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Klungkung menjelang Pilkada tahun 2024. Masih bersama Kompol Iko Mansur Mariantika SHMH. Beliau adalah Wakapolres Klungkung. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 036189484400 dan juga di 036189484401. Khususnya bagi warga Klungkung, ini kesempatan Anda untuk berinteraksi langsung bersama Wakapolres Klungkung. Ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan tentang Kamtibmas? Nah, ini kesempatan Anda untuk langsung bertanya bersama Bapak Wakapolres Klungkung tentunya ya. Nah, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah disampaikan, gambaran situasi Kamtibmas di wilayah Klungkung ini cukup kondusif, walaupun ada beberapa jenis gangguan Kamtibmas yang cukup mendapat perhatian dari Polres Klungkung, termasuk narkoba, pencurian, penganiayaan, pencurian dengan pemberatan, termasuk juga iya. Dan bagaimana dengan angka kecelakaan lalu lintas, Pak Waka? Untuk angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Klungkung ya selama tahun 2024 dari bulan Januari sampai September di angkanya itu 225 kejadian dengan korban yaitu 5 meninggal dunia, luka berat, saya ulangi, meninggal dunia 16 ya, luka berat 5 dan luka ringan 329. Terkait dengan ini pelanggaran juga di tahun 2024 terjadi 659 pelanggaran yang kita tindak lanjuti dan Sungkare kita selesaikan sebanyak 926 dengan total denda 47.554.000 rupiah. Ya, ya, kita mengetahui ini ada operasi Zebra Agung yang dilaksanakan secara nasional, termasuk juga di wilayah hukum Polres Klungkung Niki sendiri. Seperti apa ini pelaksanaan operasi Zebra Agung 2024 yang sedang berjalan dan akan berakhir 27 Oktober Niki sendiri, Pak Waka? Ya, baik, dapat kami jelaskan operasi Zebra Agung 2024 ini ya, selain melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan dikmat lantas, juga dilaksanakan penindakan pelanggaran ya. Tepat sekali kita terjunkan sebanyak 64 personil selama 14 hari ya, dari tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober 2024 dan sampai sejauh ini kita melaksanakan penindakan sejumlah 17 dan teguran simpatik sebanyak 257. Adapun sasaran prioritasnya ya tentu saja pelanggaran-pelanggaran terkait dengan lalu lintas, baik itu berkendara sambil menggunakan handphone, ya, pelanggaran-pelanggaran kasat mata seperti tanpa helm, tanpa safety belt untuk mobil, kemudian berboncengan lebih dari satu, ya, tempat larangan-larangan, ya, seperti berhenti ataupun parkir, termasuk juga spesifikasi teknis kendaraan yang dikemudikan oleh pengendara sendiri, kategorinya tidak sesuai peruntukannya. Nah, ini 17 pelanggaran ini sendiri termasukkah penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, spesifikasinya termasuk sendiri, istilahnya knalpot brong ini sendiri? Termasuk Pak Ade. Karena ini juga jadi sasaran kami tatkala sebuah pelanggaran ya dimulai dari hal-hal kecil ya bisa mengarah kepada pelanggaran yang bisa menyebabkan kefatalan seperti kecelakaan bahkan sampai korban. Gitu. Ada upaya-upaya kepada masyarakat Klungkung untuk agar tidak melanggar peraturan lalu lintas seperti itu yang dilakukan oleh Polres Klungkung Niki sendiri? Ya, tentu saja, karena ini kan kita harapkan adanya sebuah operasi yaitu menekan pelanggaran itu sendiri dengan mengedepankan aspek kesadaran daripada masyarakat untuk mentaati peraturan yang berlaku. Nah, maka dari itu di setiap kegiatan kami melaksanakan operasi, di samping kegiatan preventif seperti himbauan agar tidak melakukan pelanggaran, serta dalam kategori kami lakukan penindakan agar yang bersangkutan ya juga sadar
bahwasanya sebuah kecelakaan itu diawali oleh sebuah pelanggaran. Demikian. Ya. Karena yang kami lakukan ini juga kan sejatinya untuk manfaat masyarakat itu sendiri. Ini ada ratusan teguran simpatik yang dilakukan dari kepolisian atau Polres Klungkung ini sendiri terhadap para pelanggar yang bisa dikatakan melanggar lalu lintas seperti itu. Ini pendekatan seperti apa yang dilakukan dari pihak kepolisian terhadap masyarakat yang melanggar tersebut, Pak Waka? Nah, tentu saja kita ya kedepankan pendekatan ya secara pemahaman dan kesadaran. Ya. Ya, ini juga tidak hanya di jalan raya kami lakukan, kami juga turun ke sekolah-sekolah, utamanya adik-adik kita yang sudah ya menggunakan sepeda motor untuk berangkat ke sekolah, ya tujuannya untuk belajar, ya, tetapi dengan tingkat emosional ya barangkali adik-adik ini perlu pendewasaan dan kehati-hatian serta kewaspadaan, terutama ya menanamkan karakter bagaimana di jalan raya menggunakan fasilitas umum yang bisa di samping mencegah kecelakaan itu demi keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain yang bersama-sama menggunakan jalan raya itu sendiri. Dari jenis pelanggaran yang dilakukan ini sendiri, ini apakah mereka yang melanggar itu juga berasal dari usia-usia yang sangat-sangat produktif ini sendiri, Pak Waka, atau mereka yang masih sangat-sangat muda seperti itu? Kalau dilihat dari timing ya, jam-jamnya memang ya karena didasari barangkali ketaatan akan aturan itu masih melihat kepada ada tidaknya personil yang barangkali melakukan penjagaan ataupun pengaturan. Ya, kalau di usia-usia produktif itu biasanya mencari kesempatan saat kami mungkin lagi pergantian shift, demikian, ataupun mereka akan mencari dalam kategori di luar tertib lalu lintas, misalnya jalan-jalan pedesaan. Ya, jadi apakah ini merupakan sebuah kebiasaan yang sebenarnya tidak benar, sehingga itu dianggap tidak melanggar aturan sedemikian, ataupun dengan jarak yang dekat, ogah menggunakan helm, jadi malah mengesampingkan hal-hal yang penting di mana untuk menjaga keselamatan pengendara itu sendiri. Gitu. Itu yang dilakukan dari pihak kepolisian untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada generasi muda, kepada masyarakat, pentingnya beretika lalu lintas seperti itu, Pak Waka. Benar sekali. Baik, baik. Pak Waka, kita akan ke topik kita yaitu menjelang Pilkada tahun 2024 ini sendiri, khusus untuk wilayah Klungkung Niki sendiri. Seperti apa kesiapan Polres Klungkung dalam mengamankan Pilkada 2024 ini sendiri, Pak? Ya, sesuai dengan agenda ya, kita lagi menggelar operasi Mantap Praja Agung 2024 untuk kegiatan Pilkada serentak ya, khususnya di wilayah Kabupaten Klungkung. Dalam hari ini kita sedang melaksanakan pengamanan tahapan kampanye ya, di mana selama kurun waktu 60 hari masa kampanye dari tanggal 25 September sampai dengan 23 ya, sebelum masa tenang 3 hari dan pemungutan suara tanggal 27 ini, persiapan juga sudah kami laksanakan dengan satgas yang sudah dibentuk di Polres Klungkung itu sendiri. Termasuk kami bersinergi dan berkomunikasi dengan penyelenggara Pilkada itu sendiri, baik KPU Kabupaten Klungkung, Bawaslu, serta TNI juga yang berpadu bersinergi dengan kami melaksanakan kegiatan di setiap tahapan Pilkada nantinya. Kemudian kita juga di backup dari Polda Bali sebagai regu sekat, yaitu sebanyak 15 personil Brimob ya, Polda Bali yang ditempatkan di Polres Klungkung untuk membackup kegiatan kami yang bersifat
kampanye tahap ini yang melibatkan nanti ada dari paslon cagup ataupun cawagup yang turun juga kampanye di wilayah kami. Begitu. Dari 4 kecamatan ini sendiri berapa jumlah TPS yang mendapatkan pengamanan nantinya, Pak Waka? Untuk wilayah Klungkung, ya, dalam pilkada serentak nanti kami ada 335 TPS yang tersebar di 4 kecamatan. Ya. Kemudian itu terdiri dari 59 desa yang ada di Kabupaten Klungkung, di mana di Kecamatan Klungkung 18 desa sebanyak 98 TPS, kemudian Nusa Penida 16 desa sebanyak 103 TPS, kemudian Banjarangkan di 13 desa itu ada 69 TPS, dan di Dawan 12 desa sebanyak 65 TPS. Ya, dengan nanti dipersiapkan untuk logistik pemilu tersebut disimpan di Gor Swecapura Klungkung. Nah, nanti dari sana baru akan dilaksanakan distribusi ke 4 kecamatan tersebut untuk kesiapan hari H 27 November dilaksanakan pemungutan suara. Ya, baik. Tentunya ada potensi kerawanan juga dalam pilkada, dan apa upaya yang dilakukan dari Polres Klungkung untuk mengatasi hal tersebut nanti kita akan bahas ya Pak Waka. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kami akan kembali di sesi berikutnya masih dengan topik kita, yaitu situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Klungkung menjelang pilkada tahun 2024 tentunya. Dan silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti boleh berinteraksi langsung bersama Bapak Wakapolres Klungkung di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah pariwara berikut ini. Ya, kita masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Klungkung dalam atau menjelang pilkada tahun 2024? Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami membuka line di 0361894840 dan juga di 0361894841. Tentunya masih bersama Wakapolres Klungkung, Kompol Komang Sure Mariantika SHMH tentunya. Pak Waka, kalau kita berbicara tentang potensi kerawanan pilkada, kita harapkan sih tidak ada ya. Tetapi ini yang harus diantisipasi. Tentunya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Klungkung untuk menjaga potensi kerawanan pilkada di Klungkung ini sendiri. Seperti apa, Pak? Untuk potensi kerawanan ya di setiap tahapan, baik itu dari pencalonan, kemudian tahap sekarang yaitu kampanye, masa tenang, juga pemungutan, serta nantinya rekapitulasi penghitungan hasil surat suara. Kita sudah bisa petakan potensi kerawanannya dengan segala bentuk langkah antisipasinya agar tidak terjadi sebuah gangguan di dalam pelaksanaan pilkada serentak itu sendiri. Nah, sekarang untuk tahap masa kampanye ya yang sedang berlangsung, adapun potensi kerawanannya yaitu seperti pelaksanaan yang tidak sesuai dengan jadwal, kemudian kemacetan lalu lintas, hal-hal terkait dengan kampanye hitam, ya, black campaigns ataupun negative campaigns, termasuk juga demonstrasi ataupun gesekan antar pendukung daripada paslon itu sendiri, serta termasuk penolakan kegiatan kampanye, kemudian terkait dengan alat peraga kampanye, juga terkait dengan hal-hal negatif seperti provokasi dan ujaran kebencian, baik secara langsung ataupun melalui media sosial, ya, ataupun kemudian langkah antisipasi kami ya melakukan kegiatan pendekatan dengan parpol, kemudian pengamanan di setiap kegiatan kampanye, pengawalan, pengamanan, termasuk juga penjagaan ya, kantor-kantor seperti KPU, Bawaslu, pengawalan pribadi kepada masing-masing paslon, termasuk juga penjagaan rumah ataupun kediaman paslon itu sendiri. Ya, kemudian dalam setiap kegiatan kampanye yang dilaksanakan,
kita monitor dan selalu melaksanakan pengamanan semaksimal mungkin sehingga tidak terjadilah apa yang dinamakan potensi kerawanan itu menjadi sebuah gangguan dalam pelaksanaannya. Demikian. Jadi bisa dikatakan ini dengan operasi Mantap Raja Agung 2024 dalam pilkada serentak termasuk yang dilakukan di Klungkung Niki sendiri, ini ada hal-hal yang sudah dilakukan dari Polres Klungkung termasuk juga persiapan antisipasi tentang apa hal-hal yang bisa saja terjadi potensi kerawanan pilkada ini sendiri. Nah, bagaimana dengan sampai saat ini Pak Waka, sampai beberapa hari sudah dilakukan kampanye, masa kampanye ini sendiri, sudah adakah laporan kecurangan atau laporan-laporan yang mengarah ke sana? Sementara untuk sampai sejauh ini kami cross check di Sentra Gakumdu, ya belum ada proses penindakan ataupun proses tindak lanjut daripada sebuah temuan ataupun pengaduan terkait dengan pelanggaran masa kampanye ini. Untuk data yang kami sementara himpun, kegiatan kampanye ini untuk pasangan gubernur dan wakil gubernur, untuk paslon 1 sudah melaksanakan 12 kegiatan di wilayah kami, dan paslon 2 sebanyak 4 kegiatan. Kemudian terkait dengan Pilbub dan wakil bupati, karena ada tiga paslon yang bertarung nantinya di Klungkung untuk memperoleh kursi bupati dan wakil bupati. Untuk paslon 1 yaitu paket Astaguna telah melakukan kegiatan sebanyak 83 kali. Kemudian untuk paket 2 yaitu paket Satria sudah melakukan kampanye sebanyak 105 kali, dan paket 3 yaitu paket Jaya melakukan sebanyak 62 kegiatan kampanye, dan kesemuanya dapat kami laksanakan pengamanan dengan baik dan tidak ada hal-hal yang sampai mengarah kepada gangguan Kamtibmas. Demikian. Nah, ini yang menarik juga Pak Waka tentang ujaran kebencian. Kita mengetahui ini dengan semakin majunya teknologi informasi, medsos, kemajuan medsos ini juga menjadi perhatian dari pihak Polres Klungkung Niki sendiri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ujaran kebencian, hoax selama masa kampanye ini sendiri, Pak? Ya, benar sekali. Dari ketiga paslon yang akan bertarung di Klungkung, di samping terbuka memang peluang untuk melaksanakan kampanye lewat medsos, kita juga melaksanakan yang namanya patroli cyber, karena ada dalam Subsatgas Gakum kami di operasi Mantap Raja Agung 2024 ini untuk memantau kegiatan-kegiatan khususnya akun-akun di luar akun resmi yang didaftarkan oleh paslon itu sendiri ke KPU. Ya, di dalamnya memang 1-2 ada yang mengindikasikan black campaigns ataupun negative campaigns, bahkan ujaran-ujaran kebencian. Ya, jadi itu dalam pantauan kami, sepanjang hal-hal tersebut hanya berseputar di medsos saja. Kami juga mengantisipasi jangan sampai ujaran kebencian di medsos tersebut berpindah ke dunia nyata seperti demikian. Jadi kami melaksanakan pemantauan di lapangan sehingga hal-hal tersebut tidak menjadi gangguan nyata dalam interaksi masyarakat. Jadi bisa dikatakan patroli siber yang dilakukan oleh Polres Klungkung ini sendiri sudah mengantisipasi sejak awal dan sudah ada laporan yang mengarah ke hal-hal tersebut, ujaran kebencian, hoax seperti itu, Pak Waka? Iya ada, tetapi karena ujaran. Tindakannya apa yang dilakukan dari Polres Klungkung? Kami menelusuri itu sebenarnya hal-hal itu kan menggunakan akun palsu ataupun abal-abal. Ya, abal-abal. Ya. Baik. Jadi upaya-upaya kami hanya mendata kemudian mengcover sehingga hal-hal tersebut biasanya kan dikomentari, berperang saling saut menyaut antar netizen yang mungkin kategorinya sebagai pendukung salah satu, di dalamnya hanya bisa berpesan agar tidak terpancing dengan ujaran-ujaran hal yang terkait dengan mendiskreditkan salah satu paslon barangkali dengan cara-cara mereka menyebarkan hal-hal
yang bersifat hoax ataupun ujaran kebencian. Baik. Demikian. Ya, tentunya kita harapkan dengan pilkada serentak yang dilaksanakan di Klungkung Niki sendiri 335 TPS, kemudian ada 59 desa yang ada di Klungkung Niki sendiri. Ini kita berbicara tentang Babin Kamtibmas selaku bisa dikatakan setiap desa tentunya sudah ada lengkap. Babin Kamtibmas Niki sendiri. Bagaimana peran Babin Kamtibmas dalam menjaga kenyamanan, keamanan menjelang pilkada serentak di Klungkung Niki sendiri, Baik. Pak Waka? Kita ketahui Babin Kamtibmas yaitu personil kami yang tersebar ya, lini terbawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat langsung. Ya, kita gunakan sebagai barometer ataupun pengukur suhu politik yang ada di tiap desa. Ya, jadi mereka juga. Ini termasuk juga polisi Banjar yang ada di wilayah Klungkung. Polisi Banjar juga sudah kami bentuk sebanyak 217 untuk membackup kegiatan Babin Kamtibmas dalam kegiatan baik secara rutin ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat satu Babin satu desa, ya juga memantau situasi perkembangan terkait dengan suhu politik. Maka dari itu seluruh jajaran kami juga melakukan apa yang dinamakan cooling system, ya untuk mengcover hal-hal yang barangkali mengarah kepada mulai dari suhu memanas, gesekan ataupun dukungan yang mulai ada benturan. Nah, mereka tampil segera dan berusaha untuk mendamaikan ataupun menengahi hal-hal yang nantinya bisa mengarahkan kepada gangguan situasi Kamtibmas itu sendiri. Jadi bisa dikatakan upaya cooling system untuk menghindari potensi-potensi yang tidak diinginkan dalam hal menjaga keamanan, kenyamanan wilayah tersebut menjelang pilkada sendiri. Tentunya ya. Mereka berperan karena keterlibatan setiap hari ya. Tentu saja sedikit ada perubahan dinamika di masyarakat dideteksi oleh personil kami di tingkat desa, sehingga kita bisa cepat melakukan antisipasi ataupun tindakan awal untuk mencegah hal itu bisa menjadi meluas ataupun semakin tambah runyam gitu. Ya, kita mengetahui tentang peraturan Gubernur Bali nomor 26 tahun 2020 tentang si pandu beradat Niki sendiri di Klungkung. Bagaimana implementasinya di Klungkung Niki sendiri tentang sistem pengamanan lingkungan secara terpadu berbasis desa adat ini sendiri, Pak Waka? Seperti kita pahami, si pandu beradat juga kita akomodir ya, kita laksanakan di seluruh wilayah Klungkung. Bahkan kita merupakan sebuah prestasi, diantaranya salah satu desa kami di Sulang ya, saya ulangi, di daerah tentunya implementasinya di wilayah Klungkung juga diterapkan si pandu beradat itu sendiri. Di Klungkung ada 122 desa adat. Dan itu Babin juga langsung sebagai pembina, bergabung di dalamnya ada Linmas, Pecalang, ya pengamanan swadaya yang terdiri dari Satpam termasuk Bankamda, dan melibatkan tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat. Ya, di samping hal-hal terkait dengan sinergitas menjaga lingkungan itu sendiri, juga termasuk memecahkan masalah-masalah yang bisa diakomodir oleh Pokja, katakanlah mereka bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan yang bisa diselesaikan di tingkat desa, sehingga tidak mengarah kepada proses hukum lebih lanjut. Bisa dikatakan ini peran dari Babin Kamtibmas selaku pembina si pandu beradat juga cukup berat juga ya Pak Waka ya. Baik Pak Waka, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, kita mengetahui Klungkung juga memiliki daerah tempat tujuan wisata yang mendunia, fenomenal sekali. Nah, termasuk juga di kepulauan itu yang akan kita bahas nanti tentang bagaimana pengamanan kawasan objek wisata di Klungkung. Tapi kita akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih. Kita masih di Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Klungkung menjelang Pilkada tahun 2024 masih menjadi topik kita di sore hari ini bersama Wakapolres Klungkung, Kompol Komangsura Mariantika SHMH. Silakan Anda yang ingin bergabung. Kembali kami buka di line di 0361894800 dan juga di 0361894801. Nah, sebelum break saya sempat bertanya atau akan menanyakan tentang pengamanan kawasan objek wisata di Klungkung Niki sendiri. Tapi sebelumnya ini yang saya pernah membaca tentang kalau kita berbicara tentang prestasi yang ditorehkan dari beberapa Polres yang ada di Bali Niki sendiri atau Polresta juga termasuk juga Polres Klungkung ini juga pernah mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa sekali, Paralegal Justice Awards seperti itu ya Pak Waka. Bisa dijelaskan itu torehan prestasi seperti apa itu Pak Waka? Iya, saat itu kita mengirimkan 3 desa yang melakukan ataupun menyampaikan paparan terkait dengan si pandu beradat ya. Salah satunya yaitu yang mendapatkan prestasi Desa Tihingan, Manjarangkan, Kecamatan Manjarangkan itu dianugerahi yang namanya Paralegal Justice Award ya. Di sana kategorinya yaitu mendapatkan baik dari non litigation peacemaker, yaitu penghargaan kepada kepala desa yang bisa menjadi juru damai menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada di wilayahnya. Juga kategori yang dinamakan Anubawa ya. Anubawa di sini yaitu kepada desa yang bisa mendorong 3 kategori, baik itu di sektor pariwisata, peningkatan lapangan pekerjaan dan mempermudah investasi. Baik. Ya, itu tahun 2003 salah satu desa di Kabupaten Klungkung mendapatkan penghargaan dari pusat. Ya, ini bisa dikatakan dari apa yang didapatkan Desa Tihingan ini sendiri atau Polres Klungkung ini cukup berbangga. Ini bisa menjadi influence bagi daerah-daerah lainnya untuk mendapatkan predikat yang sama seperti itu ya Pak Waka. Nah, Pak Waka, kita mengetahui ini antara daratan kemudian kepulauan, kita mengetahui Klungkung sangat banyak ada beberapa daerah tujuan wisata termasuk di kepulauan Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan. Ini sudah mempunyai nama yang cukup fenomenal di dunia Niki sendiri. Bagaimana pola pengamanan kawasan objek wisata di Klungkung Niki sendiri Pak Waka? Baik. Dari segi pariwisata Kabupaten Klungkung ya tentu saja di samping wisata alam. Tanpa menyampingkan yang di daratan ya. Di daratan juga banyak sekali daerah-daerah tujuan wisata. Wisata religi ya, termasuk juga ada pendopo ataupun bekas-bekas tempat kerajaan di sana. Yaitu Museum Kertagosa. Itu ada di daratan. Termasuk juga wisata religi di Pura Kental Gumi, Goa Lawah, ya. Kalau di kepulauan kita ada Pura Ped, ya, dengan juga pura-pura di seputaran Nusa Penida, ya, yang tidak kalah menjadi daya tarik alamnya, yaitu sejumlah tempat di kepulauan, ya, diantaranya ada Broken Beach, ya, Dion Beach, yang tidak kalah indah dengan wilayah lain, sehingga menjadi sasaran ataupun tujuan wisata, walaupun di kepulauan, gitu. Nah, pola pengamanan yang kami lakukan, ya tentu saja melakukan ya upaya-upaya mencegah terjadinya kriminalitas, karena aspek yang terpenting dalam pariwisata yaitu keamanan. Tanpa keamanan barangkali para turis ataupun pengunjung itu akan enggan mendatangi seindah apapun wisata alam itu sendiri. Nah, kami lakukan dengan sinergitas, baik itu pengelolanya, stakeholder yang ada di seputaran, ya, kita berusaha menjamin agar para wisatawan tersebut merasa aman dan nyaman melaksanakan wisata liburan ke sana. Dengan kehadiran kami juga memberikan himbauan, utamanya ada wilayah-wilayah yang memang rawan juga kecelakaan di tempat wisata itu sendiri. Ya, beberapa waktu lalu kita juga sempat dikejutkan dengan kejadian di salah satu daerah tujuan wisata di kepulauan seperti itu. Iya, ada terseret ombak ya waktu itu karena
personil kami juga sudah memberikan himbauan. Ini Ya. kadangkala kan wisatawan karena sesuatu yang Iya, jarang ya. ibaratnya memengkung seperti Iya, itu ya. termasuk juga di Padahal dari pihak pengamanan juga sudah sudah berwanti-wanti. hadir memberikan himbauan. Iya. Satu dua ada yang tidak mengindahkan himbauan kami sehingga bisa berakibat fatal, misalnya terseret ombak ataupun terjatuh dari lokasi yang cukup dari ketinggian. Ya. Contoh di Kelingking Beach. Tapi kami tetap berupaya ya dengan semakin maraknya ataupun kunjungan itu sendiri, Ya. kami menggiatkan ya pengamanan-pengamanan di setiap objek wisata tatkala membludak ataupun meningkatnya kunjungan di tempat-tempat wisata tersebut. Momen-momen tertentu, apakah ada penambahan personil untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi wisatawan yang datang ke daerah tujuan wisata tersebut, Pak Wakaf? Pastinya, tentu saja, karena kalau di Nusa Penida itu malah hari libur lah yang menjadi pusat perhatian kami. Ya. Karena saat hari libur, para wisatawan tersebut memanfaatkan waktu tersebut untuk datang berkunjung. Ya, tidak hari libur pun, hari Ya, tetap. weekday pun Benar. cukup banyak sekali Banyak juga masyarakat yang datang untuk mengunjungi. Karena ada 2 pintu kan, di samping Ya. dari Kelungkung itu sendiri ada juga pintu dari Sanur Mhm. yang langsung boatnya juga mendarat. Ya. Apakah di Nusa Penida ataupun di Nusa Lembongan. Demikian. Mhm. Mhm. Jadi kami pantau sehingga hal-hal tersebut bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang dapat mengganggu wisatawan itu sendiri di tempat lokasi wisata. Ya, jadi banyak berarti ada apa personil-personil yang disiagakan selalu disiagakan untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi para wisatawan yang ingin datang ke daerah tujuan wisata tersebut. Benar, demikian. Kita siagakan semaksimal mungkin Ya. sehingga dengan kehadiran kami para wisatawan merasa aman tatkala melaksanakan wisatanya. Termasuk juga hal-hal yang tidak diinginkan seperti di awal kita sampaikan atau tentang kasus-kasus narkoba yang terjadi seperti itu menjadi perhatian juga, Pak Benar Wakaf? sekali ya. Ini kan khususnya bagi wisatawan yang tidak one day trip ya. Kalau one day trip itu kan datang Ya. langsung hari itu juga kembali Kembali ke daerahnya. dengan fasilitas yang mulai ada di Nusa Penida, penginapan, hotel, bar dan restoran itu kami juga mengantisipasi Ya. ya para pelaku peredaran gelap narkoba ini menyusup di dalamnya. Demikian. Baik, baik. Termasuk juga pengamanan nanti ketika pilkada berlangsung, Niki sendiri Nusa Penida juga menjadi atau Hal yang kepulauan juga spesial. menjadi daerah spesial. Benar. Menjadi perhatian dari Polres Benar. Kelungkung Niki sendiri. Ya, Pak Wakaf? mengingat nantinya yang terkait dengan kepulauan ini tentu saja distribusi logistik Ya. ya di 16 desa Ya. yang ada di Kecamatan Nusa Penida. Kami laksanakan distribusi logistik menggunakan penyeberangan ya, karena posisi KPU yang berada di daratan Ya. mendistribusikan logistik pemilu ke kepulauan tersebut menggunakan angkutan laut ya, dalam hal ini yaitu kapal Roro. Jadi dari awal saat dilepas ataupun diangkut logistik tersebut, dari awal kami lakukan pengawalan sampai kepada penyeberangan dengan sarana prasarana yang kami miliki seperti kapal polair mendarat di pulau seluruh armadanya. Nah, barulah nanti akan distribusi ke seluruh desa yang ada, baik itu di Pulau Nusa Penida maupun di Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Demikian. Termasuk juga saat ini tahapan kampanye juga menjadi perhatian di kepulauan. Ya, tentu saja, karena baik itu paslon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati dengan jadwal kampanye yang dilaksanakan ya di 4 wilayah kecamatan tersebut dibagi zona ya, digilir. Misalnya ada 3 paslon yang akan kampanye, 1 kecamatan sementara kosong. Jadi di rolling sehingga
tidak bergesekan, satu hari di satu kecamatan ada cuma satu paslon saja yang melaksanakan kampanye sebenarnya. Kita harapkan 27 November nanti pilkada serentak berjalan dengan aman seperti itu. Tentu dan saja. dan tentunya ada himbauan nih Pak Wakapolres tentunya kepada masyarakat Klungkung khususnya Niki sendiri yang ingin disampaikan untuk kondusivitasnya atau kondusifnya Kamtibmas di wilayah Klungkung. Silakan. Baik. Seluruh pemirsa Bali TV, khususnya warga kami di wilayah Kabupaten Klungkung, kita sedang melaksanakan operasi Mantap Praja dalam rangka pengamanan pilkada serentak, khususnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung 2024. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dalam perhelatan politik ini tetap menjaga ya keamanan, ketertiban, kondusivitas, ya, rasa persatuan, kesatuan, persaudaraan, agar tidak dalam perhelatan politik ini terpecah belah, dan tujuan kita ya untuk mensukseskan pilkada serentak ini dapat memilih ya pemimpin yang menjadi pilihan rakyat dan juga menjaga keutuhan serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga masyarakat selalu merasa aman, nyaman dan tentram dalam setiap melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Demikian yang dapat kami himbau, dan dengan tujuan seluruh pelaksanaan pilkada serentak ini dapat terlaksana dengan jurdil, luber dan terlaksana dalam situasi aman, tentram dan kondusif serta damai. Ya, intinya adalah untuk menjaga Kamtibmas yang kondusif itu bukan hanya tugas polisi, tapi tugas kita bersama masyarakat. Apalagi menjelang pilkada serentak tahun 2024 ini sendiri. Pak Wakapolres, terima kasih sudah sharing. Saya Madi Karang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om.